Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jody Arsandi dari TP2. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi terkait unsur iklim terhadap tanaman. Baik, yang pertama yaitu pengaruh kelembapan udara dan intensitas cahaya matahari terhadap tanaman pakcoy. Kelembapan udara dan intensitas cahaya matahari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy. Kelembapan yang tepat penting untuk mencegah penyakit dan intensitas cahaya yang cukup diperlukan untuk fotosintesis. Presentasi sebelumnya yaitu kelembapan udara yang dianggap baik berkisar antara 60% hingga 80%. Sementara intensitas cahaya matahari yang dianggap baik adalah sekitar 50% hingga 70% dari sinar matahari yang tersedia. Next. Pengaruh suhu, pengaruh curah hujan terhadap tanaman jagung pada lahan kering. Jadi, curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung, terutama pada lahan kering. Curah hujan yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan kekeringan tanah yang secara langsung mempengaruhi kemampuan tanaman jagung untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Adanya perubahan pola curah hujan akan berdampak negatif pada produktivitas tanaman jagung, khususnya pada lahan kering, yang merupakan hamparan yang hanya sebagian besar waktu dalam setahun tergenang air. Dampak negatif ini dampak berupa kekurangan dan kehilangan kualitas dari tanaman jagung itu sendiri. Next. Selanjutnya itu pengaruh curah hujan pada bawang merah. Jadi tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi. Dapat mengakibatkan bawang merah dapat terendam air ataupun busuk sehingga kualitas bawang merah menjadi menurun. Next, selanjutnya itu pengaruh curah hujan terhadap tanaman padi. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi itu sendiri. Jadi, kondisi curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi, sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan sekitar 1000 sampai 2000 mm per musim tumbuh, tergantung pada varietas tanaman, kondisi iklim, dan praktik pertanian yang digunakan. Next, pengaruh suhu udara terhadap tanaman padi. Perubahan suhu udara dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi, termasuk pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembuahan, dan produksi biji. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dapat berdampak negatif pada produktivitas padi hingga 50%. Suhu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi itu sendiri. Suhu udara yang optimal biasanya antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Selanjutnya itu pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman stroberi. Angin yang terlalu kencang dapat merusak struktur tanaman stroberi, termasuk daun dan batangnya. Pada tingkat ekstrim, angin kencang dapat menyebabkan patahnya batang atau cabang tanaman yang mengganggu proses fotosintesis serta menyebabkan kerugian pada bunga dan buah yang sedang berkembang. Selain itu, angin yang terlalu kencang juga dapat mengeringkan tanah dengan cepat, menyebabkan kekeringan dan stres pada tanaman stroberi. Kecepatan angin yang dianggap baik umumnya berkisar 5 hingga 15 km per jam. Next. Selanjutnya itu pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman jeruk siam. Kecepatan angin dapat membantu penyembelihan karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun angin yang sejuk dan bergerak dapat membantu dan mengurangi risiko penyakit dan dapat meningkatkan polinasi. Angin yang kencang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan buah yang belum matang. Next. Pengaruh kecepatan angin terhadap pemencaran Conidium Cercospora nicotianae pada tembakau. Kecepatan angin yang mempengaruhi penyebaran
Conidium Cercospora nicotianae menyebabkan bercak daun pada tembakau. Angin yang kuat dapat membawa conidium dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sehat melalui udara. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit, khususnya di area di mana tanaman tembakau ini ditanam dalam jarak yang rapat. Angin yang bergerak cepat juga dapat membawa conidium ke area yang lebih luas, memperluas jangkauan penyakit, dan meningkatkan potensi kerusakan tanaman. Selanjutnya itu pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada rumah ini. Radiasi matahari sendiri itu adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Sebagai tanaman yang membutuhkan cahaya matahari secara optimal untuk fotosintesis dan pertumbuhan yang baik, pengurangan intensitas radiasi dapat menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi biomasa dan kualitas daun seperti warna dan teksturnya. Intensitas radiasi matahari yang dianggap baik berkisar antara 20 hingga 600 mikromol meter persegi. Next. Selanjutnya itu pengaruh kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap produksi tanaman padi. Kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit, sedangkan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan stres pada tanaman. Intensitas cahaya yang optimal diperlukan untuk fotosintesis dan produksi karbohidrat. Presentasi kelembapan udara yang dianggap baik untuk pertumbuhan tanaman padi berkisar antara 70% hingga 90%. Sementara intensitas cahaya matahari yang dianggap baik berkisar antara 50% hingga 100% dari sinar matahari yang tersedia. Selanjutnya itu pengaruh evapotranspirasi terhadap tanaman padi. Evapotranspirasi memiliki dampak besar pada tanaman padi. Proses ini menunjukkan kebutuhan air tanaman dan mempengaruhi ketersediaan nutrisi serta suhu mikro lingkungan di sekitarnya. Tanaman padi membutuhkan evapotranspirasi yang berkisar antara 4 hingga 8 mm per hari, tergantung pada fase pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk pertumbuhan optimal tanaman padi. Adapun kesimpulan dari presentasi PPT ini yaitu unsur iklim seperti radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, hujan, dan evaporasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Radiasi matahari memberikan energi untuk fotosintesis, sedangkan suhu udara mempengaruhi laju metabolisme tanaman. Tekanan udara dan angin mengaruhi polinasi dan dispersi serbuk sari. Sementara kelembapan udara penting untuk transpirasi tanaman. Awan mempengaruhi intensitas cahaya dan suhu lingkungan. Sedangkan hujan memberikan sumber air yang vital. Evaporasi mempengaruhi ketersediaan air tanah. Pengelolaan yang baik terhadap unsur-unsur ini untuk unsur hasil panen yang optimal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.